Titin Fatima di Learning Journal yang kedua. Kali ini pertemuan kemarin itu kita membahas tentang sejarah dan perkembangan awal dari film dokumenter. Jadi pada tahun 1872, di mana yang bernama Leland Stanford ini berniat itu meneliti gerakan kaki kuda. Nah, beliau juga pemilik salah satu peternakan kuda yang mensponsori si Edward Mybird ini untuk meneliti suatu gerakan kaki kuda ini menggunakan lewat data kamera fotografi. Nah, lalu Mybird menggunakan 12 kamera fotonya itu untuk ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda. Nah, percobaan ini tuh gagal karena seluruh kameranya tidak fokus. Lalu tahun 1877, Mybird ini bekerja sama dengan Johann Dee. Lalu yang namanya Isaac, seorang insinyur, mencoba kembali nih menggunakan 24 kameranya dengan foto yang sejajar gitu. Lalu kameranya itu dihubungkan menggunakan alat elektronik baterai. Nah, percobaan ini berhasil. Jadi gerakan kaki kudanya itu terlihat walaupun dengan menggunakan kamera foto. Lalu tahun 1882, Jules Mare ini menyempurnakan teknologinya yang digunakan. Si Jules Mare ini melakukan percobaan dengan merekam burung yang sedang terbang gitu, menggunakan alat yang dinamakan photographic gun. Lalu tahun 1888, Louis Aimé Auguste Le Prince ini mendokumentasikan adegan pertama kalinya menggunakan kamera film. Nah, film yang dibuatnya itu yang berjudul Ronde Garden Scan, yang menggambarkan sekumpulan orang yang berjoget di taman. Tamannya itu bernama Ronde ya, yang terletak di Inggris. Makanya kenapa dinamakan filmnya itu Ronde Garden Scan, karena memang nama tamannya itu berasal dari kata ronde ya. Nah, film ini juga merupakan film pertama yang dibuat manusia menggunakan kamera film. Lalu pada tahun 1895, Lumiere Brothers atau dua bersaudara ini yang bernama Auguste Marie Louis dan Louis Jean Lumiere sebagai pelopor film dokumenter. Nah, dua bersaudara inilah yang menjadi pelopor pertama adanya film dokumenter. Nah, lewat proyektor ciptaan mereka ini, dua bersaudara ini, mereka memutar film dokumenter buatan mereka di berbagai tempat gitu. Lalu, era film komersial dimulai pada masa Lumiere bersaudara. Mereka juga dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film-film non-fiksi pendek. Ada yang namanya sinematograf. Apa sih sinematograf itu? Jadi, sinematograf itu alat yang diciptakan oleh dua bersaudara tadi yang bernama Auguste Marie Louis dan Louis Jean Lumiere gitu. Lalu alat inilah, sinematograf inilah yang menjadi cikal bakal kamera dan proyektor modern. Nah, alat ini juga digunakan untuk memproduksi film-film pendek non-fiksi dan memutarnya di berbagai tempat. Lalu pada tahun 1897, di mana usaha dua bersaudara ini telah menembus ke penjuru dunia, ke seluruh dunia gitu kan. Lalu si sinematograf ini dipresentasikanlah di India, dan ada dua orang India ini tertarik gitu pada sinematograf ini. Siapa sih namanya? Jadi namanya itu ada Haris Chandra Sakaram dan Abdulali Esofali. Lalu si Haris Chandra inilah orang yang pertama yang membeli sinematograf ini di India gitu.
Konon, ini juga merupakan asal mula pertumbuhan dunia film di India. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan membuat film dokumenter, kita juga harus yang namanya mengobservasi. Apa saja sih yang diobservasi? Yaitu kayak mengumpulkan data yang akurat mengenai topik yang akan kita bahas di film gitu, film dokumenter atau temanya gitu. Terus lokasinya dan narasumbernya juga gitu. Film dokumenter itu juga terdapat yang namanya genre. Nah, genrenya apa saja sih? Yang pertama itu ada genre dokudarma. Nah, apa sih dokudarma itu? Jadi dokudarma itu yang dimana filmnya itu disutradarai terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail gitu. Jadi dokudarma itu solusi atas permasalahan mendasar film dokumenter, yakni untuk memfilmkan suatu peristiwa yang telah terjadi. Contohnya itu Titanic gitu kan. Terus yang kedua ada genre film semi dokumenter. Jadi semi dokumenter itu di mana kisah nyata disisipkan video atau foto asli pada saat tertentu. Contohnya itu filmnya ada G30 SPKI dan juga Mahatma Gandhi. Lalu yang ketiga itu ada genre film faktual, di mana film ini menyajikan suatu fakta. Sekarang film faktual itu bisa dilihat dari berita-berita. Jadi film dokumenter yang merekam peristiwanya itu tanpa pengolahan. Contohnya itu ada demo. Itu kan kita bisa langsung merekam kejadian demo. Yang keempat, genre film etnografik, di mana film ini menggunakan metode infografis, yang mana banyak menggunakan studi antropologi visual. Teknik ini banyak digunakan untuk mendokumentasikan suku-suku di pedalaman. Contoh filmnya ini. Genre film dokumenter yang kelima yaitu film propaganda. Film ini yang dibuat untuk meyakinkan pengamat dan mempengaruhi pendapat atau perilaku orang dan terkadang menyesatkan demi tujuan tertentu. Contoh filmnya ini. Genre yang keenam yaitu cinema verite, yaitu film yang kejadiannya tidak disengaja. Contohnya ini. Nah, pembuatan film dokumenter. 1. Tanpa naskah. Contohnya adventure atau petualangan, dan yang kedua demonstrasi. Dan yang kedua yaitu membuat naskah, yaitu ada profil, proses, dan perang. Unsur-unsur dalam pembuatan film dokumenter. Unsur-unsur visual. Yang pertama ada observasionalisme reaktif, yaitu bahan yang diambil sebisa mungkin langsung dari subjek yang difilmkan. Yang kedua, observasional proaktif, yaitu memilih materi film secara khusus, berhubungan dengan pengamatan sebelumnya oleh pengaruh kamera ataupun sutradara. Dan yang ketiga yaitu mode ilustratif, di mana menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan narator atau suara direkam oleh voice over. Dan yang keempat yaitu mode asosiatif, yaitu menggunakan potongan-potongan gambar. Selanjutnya yaitu unsur-unsur verbal. Yang pertama yaitu overhead exchange, yaitu rekaman pembicaraan antara dua sumber atau lebih yang terkesan direkam secara tidak sengaja dan langsung. Yang kedua, kesaksian rekaman. Pengamatan, pendapat, atau informasi yang diungkapkan saksi mata, pelaku, pakar, dan sumber lainnya. Yang ketiga, eksposisi, di mana penggunaan voice over atau orang yang langsung berhadapan dengan kamera secara khusus mengarahkan penonton. Langkah pembuatan film dokumenter yang pertama itu ada praproduksi, yaitu langkah-langkahnya yang pertama menentukan tema, yang kedua observasi, yaitu membuat treatment dan outline atau skrip gitu berisi urutan shoot dan adegan serta tema dan judul. Yang ketiga yaitu membuat statement atau menuliskan info yang dibutuhkan dan menjelaskan mengenai durasi film dan materi, bahan yang digunakan, serta menjelaskan siapa yang menjadi subjek dalam film tersebut. Dan langkah yang kedua yaitu produksi, di mana proses pengambilan gambar dan suara. Yang ketiga,
pasca produksi, yaitu proses editing atau penyuntingan gambar dan suara. Hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai produksi film dokumenter. Yang pertama yaitu syuting. Syutingnya itu harus menentukan tempatnya, apakah di luar ruangan atau di dalam ruangan. Yang kedua, cahaya yang cukup. Yang ketiga, sumber listrik. Yang keempat, peralatan khusus. Yang kelima, surat izin khusus. Dan yang keenam, memastikan uangnya cukup. Sampai jumpa di learning journal yang ketiga.